Pendidikan inklusif adalah hak bagi setiap anak, tidak peduli latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan mereka. Ini adalah komitmen untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka dengan disabilitas, mendapatkan akses penuh ke pendidikan berkualitas yang memungkinkan mereka berkembang secara penuh sesuai potensinya. Namun, realitas saat ini masih jauh dari ideal. Masih terlalu banyak anak yang diabaikan atau dikecualikan dari sistem pendidikan hanya karena perbedaan mereka. Kita harus berjuang bersama untuk mengubah paradigma ini. Yang pertama, memastikan bahwa setiap sekolah dan lembaga pendidikan memiliki infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk mendukung pendidikan inklusif. Yang kedua, mempromosikan budaya inklusif di setiap lingkungan pendidikan. Yang ketiga, mengadvokasi kebijakan dan regulasi yang mendukung pendidikan inklusif di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Mari kita berkomitmen bersama untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang ditinggalkan di belakang, bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Nah, sebelumnya ini mau kenalan dulu dengan nama siapa, jurusan apa? Hani Aisyah, jurusan PLB 2022. Berarti semester 4 ya, Kak? Ya, Terus kalau boleh tahu sekarang kesibukannya selain kuliah itu apa saja? kesibukannya selain kuliah sih nggak ada sih. Cuman sibuk les di luar kuliah gitu, kegiatan luar kuliah gitu, les bahasa Inggris. Oke. Terus kalau boleh tahu ini kakaknya ngekos atau PP atau bagaimana? Saya kos Di Gang 8. Gang 8 Liwet ya? Hah? Di Dawetan. Ya, liwat Medan. Terus kakaknya tahu nggak itu apa namanya, menurut kakaknya pendidikan inklusif itu apa? Kalau menurut saya pendidikan inklusif itu adalah pendidikan yang setara. Jadi yang setara itu masyarakat harus bisa menerima disabilitas, bentuk disabilitas apapun, mau itu tunanetra, tunarungu, tunadaksa, kategori sedang, berat, atau ringan. Jadi inklusif itu yang menyesuaikan harus kantornya atau sekolahnya gitu, bukan disabilitasnya yang menyesuaikan, karena sempat salah paham orang-orang umum biasa, jadi kitanya yang harus menyesuaikan gitu. Oke. Terus bagaimana pendapat kakak tentang UNESA dalam penerapan pendidikan inklusif? Kalau menurut saya udah bagus sih UNESA inklusif, tapi mungkin ada beberapa, kemarin kan saya ada pendampingan sama prodi lain, jadi kita PLB mendampingi prodi lain. Mungkin karena teman-temannya kurang paham juga, mungkin dosennya juga nggak tahu sama PLB atau pendidikan khusus, jadi masih kurang untuk di prodi lain. Kalau PLB menurut saya udah luar biasa gitu. Tapi kalau untuk seperti desain grafis, tunarungu, atau tata busana mungkin perlu ditingkatkan lagi. Nah, menurut kakak konsep pendidikan inklusif di UNESA ini apakah sudah memfasilitasi seluruh mahasiswa khususnya di PLB ini? Kalau di PLB menurut saya udah, karena jalannya, building blocknya udah ada, terus jalan untuk kursi roda juga udah ada. Mungkin SSO-nya yang kurang akses buat tunanetra gitu. Terus juga untuk tunarungu paham untuk materi, untuk penyampaian gitu. Tapi kalau ada temennya nyampaikan, mereka bisa paham.
mungkin itu bisa ditingkatkan lagi, disiapin teks terus teks speech-nya mungkin gitu, kayak gitu sih. Terus untuk tugas-tugas sebenarnya sih kita bisa, tapi mungkin karena untuk berbasis proyek ya, jadi ada kendala sih terkadang untuk tugas-tugas kayak gitu. Kalau untuk fasilitas yang lain itu alhamdulillah sudah. Bagaimana kesan kamu selama kuliah di UNESA 4 semester ini? Kalau kesan-kesannya sih alhamdulillah saya senang ketemu teman-teman di sini, terus dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat juga. Untuk senangnya sih senang, tapi kalau untuk sedihnya sih tugasnya lumayan berat sih juga gitu ya, mungkin harus lebih menyesuaikan lagi juga sayanya, karena ada seperti apa ya, sesuatu yang mungkin kurang akses buat tunanetra tugas-tugasnya gitu. Itu sih. Bersama generasi emas kita bisa, kita UNESA. Kita bersatu dalam perjuangan untuk pendidikan inklusif yang merangkul keberagaman dan menghargai setiap individu.